Kalau ditanya terlambat banget, iya, karena saya mau males banget. Namanya lama-lama ada di salon. Kalau bisa gunting rambut aja, saya ngecat uban juga di rumah semuanya gitu. Jadi memang cenderung malas. Terus saya punya pengalaman yang treatment malah salah gitu. Saya pakai mesin malah nyeplok jadi hitam gitu. Jadi ada pengalaman seperti itu. Terus kemudian saya juga takut jarum ya kan. Jadi hal-hal itu yang membuat saya menjadi nggak ke klinik kecantikan gitu kan, klinik kecantikan. Kalaupun ada coba ini kayaknya udah kusem nih waktunya, iya sesekali, tapi bukan menjadi satu hal kebutuhan yang rutin yang harusnya dilakukan harusnya sejak awal-awal muda dulu gitu. Tapi saya ngerasa kayaknya nggak terlalu ngurusin banget gitu muka gitu. Jadi mungkin hal yang lain, mungkin nanti pas makeup tutup ini itu apa segala macam gitu. Saya lebih olahraga iya gitu. Tapi muka saya nggak terlalu konsentrasi ke situ gitu. Nah tapi pas saya pernah salah pakai mesin, itu yang saya khawatir. Kok jadi banget saya gitu. Jadi saya kemana? Saya DM cari tahu dokter yang mana apa segala macam, termasuk dokter Olive yang saya DM gitu ya. Saya tulis keluhan saya ini itu dan lain-lain. Saya juga sebenarnya ngulang lagi ke belakang. Saya pernah dikontak salah satu produk shampoo, bukan shampoo, semir rambut. Semir rambut kan kalau nyemir tuh 30 menit harus cuci. Saya itu kadang-kadang di rumah itu masih ini tanaman, ini segala, jadi kesuwen keramasnya. Itu juga merusak kulit. Keramasnya mungkin telat jadi 2 jam, jadi itu juga salah satu merusak kulit gitu. Saya rajin memakai lidah buaya di rumah. Itu saya kerjakan karena di rumah juga kan. Jadi itu cukup membantu juga lidah buaya itu juga gitu. Tapi yang perawatan khusus itu memang malas. Nah, pas saya ngalamin pas pakai satu alat, ternyata kok flatnya makin hitam. Itu baru saya cari dokter, saya keluhkan segala. Jawabannya ada yang menjawab, ada yang tidak, ada entah itu maksudnya dia nggak menyanggupi bisa menyembuhkan wajah saya dengan cepat atau apa enggak. Saya datang ke dokter, konsultasi ke dokter Olive, tapi dokter Olive juga jawabnya dia bukan ketok magic. Pertama itu, tapi saya tetap datangin karena ada hasil-hasil yang saya lihat. Dokter Olive itu kan ada Sophie, Andin semuanya kan di sana. Nah pas saya lihat itu saya lihat mukanya, ini kemana ini? Akhirnya saya langsung datangin ke dokter Olive. Saya dapat jadwal bertemu dokter Olive. Saya nggak ngomong apa-apa, saya pengen tahu. Kan banyak ya kalau kita datang, kita duluan yang ngomong, dia tinggal jawab, ya pasti tahu. Tapi saya diam aja, saya pengen tahu masalahnya. Dokter Olive cuma bilang, coba lihat saya Mbak Yuni. Mbak Yuni, ini ya, ininya di sini ya, ini di sini. Itu memang betul yang saya lakukan. Saya melakukan, misalnya saya melakukan botox waktu itu ya. Yang saya lakukan itu aja. Botox gitu, botox rahang memang iya. Oh iya, Mbak Yuni, botoxnya di rahang ya? Oh iya, dokter tahu. Ini masalahnya di sini. Begitu aja dari awal dia sudah mengetahui apa yang saya lakukan, apa problem saya. Berarti saya datang ke tempat yang tepat. Itu saja, karena ya kadang-kadang kita datang gitu, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan gitu. Berarti saya nggak salah nih datang ke sini. Selanjutnya dokter Olive yang handle saya. Nah terus kemudian ada pas ke situ itu nggak tahu saya perawatan apa aja itu nggak tahu. Jadi gini, aduh dok saya ini, oh ini harusnya diginiin Mbak Yuni gitu. Oh gitu, saya banyak baru tahunya itu setelah di situ, betul-betul baru tahu. Terus kita kan kalau usia segini nggak bisa dibohongin di leher, nggak bisa dibohongin lah. Maksudnya apalagi saya nyanyi, ngotot-ngotot, ini apa segala macam pasti ada lah ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat saya posting sesuatu, kan pasti ada yang ngomong, oh leher nggak bisa dibohongin, ini apa sok muda. Nggak ada, saya nggak sok muda-mudain. Emang saya begini adanya. Terus usia saya memang segini.
Mungkin yang komentar itu usianya muda, belum ngalamin kalau usianya itu berlanjut pasti akan ada kerutan sana sini dan lain-lain. Nah kebetulan dokter Oli bilang bayi ini lehernya kecil dan kulitnya tipis. Nah saya kebetulan belum berani melakukan facelift. Saya belum berani, jarum aja saya takut. Terus umur segini kalau salah-salah tindakan berabe banget ya kan. Terus dokter Oli ini bisa bayi ini di sini, itu di pupuk lehernya gitu. Di pupuk lehernya nanti lama-lama ini nanti bisa apa dok? Kenyang lagi, ini apa segala macam. Dan itu dilakukan loh ya. Saya tahanin gitu ya, walaupun saya takut jarum, karena memang harus ada, memang pakai jarum suntik gitu. Saya tahanin demi maksud saya supaya agak isi leher saya. Karena memang benar-benar kecil dan tipis lehernya, jadi otomatis kalau saya misalnya teriak dikit, ini pasti akan ada gitu, pasti ada tulang-tulang ini kosong gitu. Nah itu dipupuk sama dokter Olive, terus akhirnya jadi isi lagi gitu loh. Jadi saya pikir nggak perlu melakukan tindakan yang besar dulu, karena saya juga takut itu dan saya keloid, banyak pertimbangan saya itu. Terus kemudian ada lagi nih, saya suka ngangkat pot ya, saya suka ngangkat pot, saya suka posek-posek, saya ini itu kerjaan rumah itu masih saya lakukan. Otomatis tangan saya ini pasti akan gini. Kalau saya gitu, saya gini aja, ini maksudnya kayak gitu. Nah ini kayak gitu. Saya bilang ke juga dokter, aduh tangan saya ini ya. Orang tuh ngatain saya sampai dasar ini nenek ini kayak gini tangannya gini. Memang saya ngangkat, tapi dokter bilang mbak ini itu juga bisa dipupuk ini. Jadi semuanya berjalan sesuai kondisi saya waktu itu. Yang saya hanya ngobrol saja, saya nggak nanya dokter ini gimana ya, ini enggak berjalan. Dok saya ini loh ya dok, tangan saya ini dikata-katain orang gitu, emang saya kerjaannya emang masih senang bersih-bersih rumah, masih ngangkat-ngangkat pot, segala macam. Oh ini bisa, dokter Olive juga yang ngerjain ini, jadi tangan saya cukup terisi gitu, jadi kayak mengkain gitu. Apa ini? Jadi ini memang ada dokter Olive semua yang ngerjain. Jadi banyak juga yang salah, oh iya jelas aja ini kesini melakukan. Saya belum berani melakukan tindakan facelift, saya belum berani berang jarum segala macam. Itu saya nggak lakukan. Tapi yang leher ini saya pantengin, saya tahanin, nggak apa-apa yang penting ini. Daripada saya takut keloid dan lain-lain, karena saya cenderung gitu. Terima kasih dokter sudah menyelamatkan ini mungkin yang belum tahu memang. Demikianlah saya memang yang cenderung pemalas, telat untuk melakukan treatment, tapi saya datang ternyata treatment di tempat yang tepat gitu.